Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kami dari kelompok materi pelaksanaan program di layanan BK di SMK dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ali Rahman, MPD, dan Ibu Eklis Ceseda Makaria, SPD, MPD, ingin menjelaskan tentang pelaksanaan program layanan BK di SMK. Dengan beranggotakan saya sendiri, Vivi Galuh Hanifah, Hairun Nisa, dan Nur Nazwa Kamilah. Materi pertama yaitu kegiatan layanan bimbingan dan konseling di SMK. Ada 4 komponen. Yang pertama yaitu layanan dasar. Ada 2 cara pemberian layanan. Yang pertama yaitu layanan secara langsung dan yang kedua layanan melalui media. Pemberian layanan secara langsung, kegiatannya meliputi bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, dan yang terakhir ada bimbingan kelompok. Pemberian layanan melalui media, kegiatannya meliputi pengembangan media bimbingan dan konseling, papan bimbingan, kotak masalah, dan leaflet. Yang kedua yaitu layanan permintaan dan perencanaan individual. Dalam komponen ini hanya terdapat 1 cara pemberian layanan, yaitu layanan secara langsung. Kegiatannya meliputi bimbingan klasikal, konseling individual, bimbingan kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu layanan responsif. Di sini juga terdapat 2 cara pemberian layanan, yaitu layanan secara langsung dan layanan melalui media. Layanan secara langsung, kegiatannya meliputi konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, dan advokasi. Layanan melalui media, kegiatannya meliputi konseling melalui elektronik dan kotak masalah atau kotak kebutuhan peserta didik atau konseli. Komponen terakhir yaitu dukungan sistem. Dalam komponen ini, cara pemberian layanannya yaitu melalui administrasi dengan kegiatan, pelaksanaan dan tindak lanjut asesmen, kunjungan rumah, dan penyusunan dan pelaporan program bimbingan dan konseling. Materi kedua yaitu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling secara langsung di SMK. Kegiatan yang pertama yaitu konseling individu. Konseling individu adalah layanan yang diberikan kepada konseli yang datang sendiri, diundang atau melalui konseling. Adapun langkah-langkah atau tahapan dalam pelaksanaan konseling individu. Yang pertama yaitu prakonseling. Jadi, bagi para konseli yang datang sendiri, tahapan awal yang akan mereka lakukan yaitu penataan ruang, dan yang kedua ada kesiapan pribadi konselor atau guru bimbingan dan konseling. Bagi konseli yang diundang, langkah awalnya yaitu mengumpulkan dan menganalisis data konseli secara komprehensif yang dilihat dalam potensi, masalah, dan latar belakang kondisi konseli. Yang kedua yaitu menyusun RPL konseling. Yang ketiga menata ruang, dan yang terakhir yaitu kesiapan pribadi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dan bagi konseli yang melakukan konseling individu melalui konseling, langkah-langkah atau tahapan awalnya yaitu mendesain menu konseling elektronik dan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada peserta didik atau konseli. Yang kedua yaitu proses konseling. Bagi konseli yang melakukan konseling individu dengan datang sendiri, diundang dan melalui konseling, tahapannya sama, yaitu membangun relasi konseling, melaksanakan tahapan dan menggunakan teknik konseling sesuai teori yang dipilih, baik secara tunggal ataupun integratif. Dan proses akhirnya yaitu mengakhiri proses konseling. Tahapan akhir dari konseling individu yaitu pasca konseling, langkah-langkahnya pun sama. Bagi konseli yang datang sendiri, diundang atau melalui konseling, yaitu membuat laporan konseling dan berdasarkan kesepakatan dengan konseli, konselor mengevaluasi
memonitoring tindakan atau perilaku yang direncanakan oleh konseling. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses memfasilitasi individu dalam situasi kelompok yang dimaksudkan untuk membantu setiap anggota kelompok dalam upaya mengubah perilakunya secara efektif atau membuat keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Fokus bantuan dalam konseling kelompok adalah individu-individu yang menjadi anggota kelompok, bukan kelompok. Kelompok hanyalah situasi interaksi yang dikembangkan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor agar setiap anggota kelompok itu dapat berinteraksi secara dinamis untuk memberi bantuan satu sama lain secara efektif. Pelaksanaan satu pertemuan konseling kelompok itu selama 40-45 menit yang dihargai setara dengan 2 jam pelajaran. Kemudian ada pun tahapan-tahapan dalam konseling kelompok, yaitu yang pertama ada tahapan pra-konseling. Di dalam tahapan pra-konseling ini ada pembentukan kelompok atau forming. Kelompok dapat dibentuk dengan mengelompokkan 2-8 konseli yang memiliki masalah relatif sama. Mereka merupakan adalah peserta didik yang seperti merasa memiliki masalah dan secara perorangan datang sendiri sesuai tawaran bantuan atas masalah tertentu yang diumumkan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Kemudian juga ada secara bersamaan merasa memiliki masalah yang sama atau masalah individu dalam kelompok atau datang sendiri yang memerlukan bantuan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dan juga ada yang diundang oleh guru bimbingan dan konseli atau konselor karena berdasarkan hasil asesmen, observasi perilaku pada saat layanan, dan atau referral dari guru bidang studi, wali kelas, petugas tiket, pimpinan sekolah, komisi disiplin, pustakawan, laboran, petugas tata usaha, orang tua yang diprediksi memiliki masalah atau menunjukkan indikator masalah yang relatif sama. Kemudian menyusun RPL konseling kelompok. Untuk tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan konseling kelompok. Konseling kelompok itu dilakukan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama ada tahap awal atau beginning stage. Tahap ini adalah tahap pembentukan situasi kelompok yang dinamis. Tahap ini akan menentukan keberhasilan tahapan berikutnya. Yang harus dilakukan oleh konselor pada tahap ini adalah membangun hubungan saling mengenal, akrab dan terbuka antar anggota yang satu dengan yang lainnya. Kemudian memahamkan anggota kelompok terhadap maksud dan tujuan pertemuan konseling kelompok serta manfaat positif yang akan diterima. Kemudian ada memfasilitasi masing-masing konseli untuk mengungkapkan keluhan dan alasan mengikuti konseling kelompok, mendorong konseli untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan kelompok. Tahap ini berhasil jika anggota kelompok sudah tidak ragu untuk berbicara tentang dirinya secara terbuka, menyatakan harapan dan datang pada pertemuan sesi berikutnya. Kemudian ada tahap transisi atau transition stage. Tahap ini adalah tahap penting karena dapat menentukan aktif tidaknya konseli dalam berinteraksi dengan yang lain. Tugas utama guru bimbingan dan konseling atau konselor pada tahap ini adalah mendorong konseli dan menantang mereka untuk menangani konflik yang muncul di dalam kelompok dan menangani resistensi dan kecemasan yang muncul dalam diri konseli sendiri. Keberhasilan tugas ini ditandai dengan kohesivitas kelompok, mengadakan eksplorasi yang produktif terhadap permasalahan dan mengelola perbedaan-perbedaan. Kemudian ada tahap kerja atau working stage. Kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor pada tahap ini adalah mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok. Untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompok, kegiatan guru dan bimbingan konseling itu atau konselor pada tahap ini adalah yang pertama membuka pertemuan konseling, yang kedua memfasilitasi kelompok untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh tiap-tiap anggota kelompok, kemudian ada mengeksplorasi masalah yang dikeluhkan oleh salah satu anggota kelompok. Kemudian ada tahap pengakhiran atau terminating stage. Tahap ini dimaksudkan untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok. Biasanya dibutuhkan satu sesi konseling atau setengah sesi tergantung pada kebutuhan. Kegiatan guru bimbingan dan konseling pada tahap pengakhiran adalah yang pertama yaitu memfasilitasi para anggota kelompok melakukan refleksi dan berbagi pengalaman tentang apa yang telah dipelajari melalui kegiatan kelompok, bagaimana melakukan perubahan dan merencanakan serta bagaimana memanfaatkan apa yang telah dipelajari. Kemudian bersama anggota kelompok mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan. Kemudian selanjutnya adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 orang untuk melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai atau pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Topik bimbingan kelompok itu bersifat umum dan tidak rahasia, seperti contohnya cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, penanganan konflik, mengelola stres, dan lain-lain.
Pelaksanaan 1 kali pertemuan selama 40-45 menit. Langkah-langkah bimbingan kelompok yaitu yang pertama adalah pembukaan, merupakan tahap penciptaan suasana kelompok yang kondusif bagi para anggotanya. Tujuan utama yaitu semua anggota terlibat secara aktif dalam proses kelompok. Kemudian ada transisi, merupakan tahap peralihan yang bertujuan untuk memantapkan kesiapan anggota kelompok masuk pada tahap inti. Kegiatan yang umumnya dilakukan guru bimbingan dan konseling atau konselor yaitu melakukan kegiatan selingan berupa permainan kelompok, merevisi tujuan dan kesepakatan bersama, memotivasi anggota untuk terlibat aktif mengambil manfaat dalam tahap inti, mengingatkan anggota bahwa kegiatan akan segera memasuki tahap inti. Yang ketiga ada inti, merupakan upaya-upaya pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, atau pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Pada tahap ini, guru bimbingan dan konseling berperan sebagai pengatur interaksi atau pembicara anggota, pendengar aktif, inspirator, dan penggali berbagai sudut pandang. Tahap ini biasanya dilakukan dalam beberapa sesi pertemuan. Setiap sesi pertemuan dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. Kemudian ada penutup. Jika guru bimbingan dan konseling sudah melihat indikator yang cukup jelas mengenai keberhasilan tahap penanganan terutama pemahaman anggota terhadap topik tertentu, maka tahap penutup harus dilakukan dengan yang pertama, mengungkap pesan dan keberhasilan yang dicapai oleh setiap anggota, merangkum proses dan hasil yang dicapai, mengungkapkan kegiatan lanjutan yang penting bagi anggota kelompok, menyatakan bahwa kegiatan akan segera berakhir dan menyampaikan pesan dan harapan. Kemudian tindak lanjut, ditujukan untuk melihat dan memonitor perubahan tingkah laku yang ditujukan oleh peserta didik yang telah dibantu, juga untuk mengevaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilan. Penggunaan strategi atau teknik yang digunakan dalam hal ini perlu peningkatan dan pengembangan kompetensi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Kemudian selanjutnya ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal atau classroom guidance merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas atau suatu rombongan belajar atau rombel dan dilaksanakan secara reguler dalam bentuk tatap muka antara guru, bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau konseli. Metode bimbingan klasikal antara lain itu diskusi, ceramah, bermain peran, dan ekspositori. Bimbingan klasikal merupakan salah satu strategi layanan dasar serta peminatan dan perencanaan individual komponen program bimbingan dan konseling. Bimbingan klasikal diberikan kepada semua peserta didik atau konseli dan bersifat pengembangan, pencegahan, dan pemeliharaan. Kemudian ada bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Bimbingan kelas besar atau lintas kelas merupakan layanan bimbingan klasikal yang melibatkan peserta didik atau konseli dari sejumlah rombongan belajar pada tingkatan kelas yang sama dan atau berbeda sesuai dengan tujuan layanan. Bimbingan lintas kelas merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Langkah-langkah konselor dalam bimbingan kelas besar atau lintas kelas itu sebagai berikut. Yang pertama ada menyeleksi, di mana memetakan, menetapkan kegiatan atas dasar kebutuhan peserta didik atau konseli dalam menyesuaikan diri dalam berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungan dan tahap perkembangan. Contohnya, kegiatan bimbingan lintas kelas atau kelas besar antara lain adalah pengenalan lingkungan sekolah, bridging course, hari karir, seminar bahaya narkoba, penyuluhan tentang keamanan berlalu lintas, talk show tentang reproduksi sehat, kolaborasi, internet sehat, literasi digital, dan kunjungan belajar ke perguruan tinggi. Yang kedua, menyusun RPL dan dilengkapi lembar kerja peserta didik atau konseli. Ketiga, mempersiapkan kegiatan bimbingan kelas besar atau lintas kelas, antara lain itu seperti sarana, narasumber, kepanitiaan, susunan acara. Kemudian melaksanakan bimbingan kelas besar atau lintas kelas, mengevaluasi bimbingan kelas besar atau lintas kelas dalam bentuk komitmen rencana perilaku peserta didik atau konseling, kemudian menindaklanjuti bimbingan kelas besar atau lintas kelas dalam bentuk monitoring kegiatan pembiasaan. Selanjutnya, konsultasi. Konsultasi merupakan kegiatan yang dilakukan guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk dua fungsi, yaitu yang pertama, langkah guru bimbingan dan konseling atau konselor sebagai konsultan, itu seperti menerima peserta didik atau konseli dan siapapun yang membutuhkan informasi untuk mendukung keberhasilan peserta didik, memberikan informasi, pandangan, nasihat, membuka peluang sesuai dengan kebutuhan, meminta umpan balik layanan yang diberikan, dan membuat laporan konsultasi. Yang kedua, langkah guru bimbingan dan konseling atau konselor sebagai konsulti adalah menyiapkan bahan konsultasi secara tertulis, meminta waktu,
untuk berkonsultasi pada pihak yang berkepentingan baik secara tertulis maupun lisan, menyampaikan gagasan dan kebutuhan dukungan, mendorong komitmen pemangku kepentingan dalam bentuk kebijakan atau tindakan nyata, dan monitoring keterlaksanaan dukungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengenalan pelaksanaan BK dengan media di sekolah menengah kejuruan. Pelaksanaan layanan BK dapat dilakukan dengan menyajikan lewat media cetak, media digital, dan lain-lain untuk menyampaikan informasi secara komunikasi interaktif berkaitan tentang kegiatan bimbingan konseling secara menarik agar mendapatkan perhatian dari konseli. Media yang menarik ini tentunya akan membuat konseli lebih tertarik dan mudah dalam memahami poin-poin yang ingin disampaikan konselor. Para guru maupun konselor sudah seharusnya mampu menyediakan layanan yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik. Berikut ada contoh media yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada papan bimbingan dan konseling, memberikan informasi pengetahuan berupa tulisan atau poster berkaitan dengan pengembangan individu, mengenai bimbingan dan konseling, serta melakukan komunikasi interaktif melalui sebuah pertemanan, lingkungan, karir, peminatan, dan lain-lain. Tujuan diadakannya papan bimbingan dan konseling ini yaitu memberikan informasi tentang keberadaan layanan bimbingan dan konseling, membantu peserta didik dalam memahami, mengembangkan diri, dan merencanakan kehidupannya. Lalu, memberikan informasi tentang aktivitas layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu menyediakan ruang bagi peserta didik untuk memanfaatkan papan bimbingan konseling sebagai wahana mengekspresikan dirinya secara kreatif. Langkah-langkahnya dalam pembuatan papan bimbingan konseling ini yaitu dengan menyediakan papan bimbingan dan konseling tentang kasus atau topik yang disajikan dan diletakkan di tempat yang strategis. Yang kedua, menyiapkan bahan materi, informasi tentang pengembangan diri, bermasyarakat, pembelajaran, dan dunia karir secara seimbang. Yang ketiga yaitu menyajikan bahan informasi yang menarik agar dapat membuat peserta didik tertarik untuk membacanya. Yang keempat yaitu mengambil kasus atau masalah yang sering dialami peserta didik sebagai pembantu pemecahan masalah peserta didik. Yang terakhir yaitu menyajikan informasi yang bervariasi dan diperbarui setidaknya 2 minggu sekali. Yang selanjutnya ada kotak masalah. Kotak masalah ini media dengan berupa sebuah kotak yang disiapkan untuk menampung keluh kesah, permasalahan, harapan, dan kebutuhan peserta didik. Kotak ini harus diletakkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Tujuan adanya kotak masalah ini yaitu sebagai penampung curahan hati, masalah, keinginan, kebutuhan, dan keluhan peserta didik yang tidak dapat atau tidak mampu disampaikan langsung agar dapat ditangani oleh yang tepat, yaitu konselor atau BK. Langkah-langkah merealisasikan pelaksanaan BK dengan media kotak masalah ini yaitu dengan yang pertama mempersiapkan kotak atau wadah dengan ukuran yang sesuai atau cukup. Yang kedua, mengamati atau membuka isi kotak masalah setiap hari dan merencanakan layanan atau tindakan yang dapat memecahkan hal yang telah ditulis peserta didik. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut yaitu berupa pelayanan yang khusus jika ada sekiranya yang butuh pelayanan khusus pada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kegunaan dari kotak kebutuhan peserta didik ini apakah cocok dengan peserta didik, apakah tidak, seperti itu. Selanjutnya ada leaflet. Leaflet ini merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang menggunakan media cetak yang dapat dilipat dan berisi informasi tentang individu, sosial, belajar, dan karir. Singkatnya dapat dibayangkan seperti brosur ya. Tujuannya yaitu memberikan informasi tentunya yang dibutuhkan oleh konseli atau peserta didik.
Langkah-langkahnya yaitu menentukan tema dan sasaran tuju pembuatan leaflet. Yang kedua, menyusun deskripsi materi, lalu mendesain dan mencetak leaflet yang akhirnya akan disebarkan pada peserta didik. Lalu yang terakhir ada pengembangan media inovatif. Media inovatif ini merupakan inovasi kreativitas para guru bimbingan dan konseling yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik untuk dapat menangkap informasi secara tepat dan cepat. Tujuan diadakannya media ini yaitu agar dapat diterima oleh peserta didik secara baik dan memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Langkah-langkah aktualisasinya yaitu dengan menentukan layanan bimbingan dan konseling yang memerlukan media ini, lalu mengembangkan desain media bimbingan dan konseling sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan sasaran layanan. Yang ketiga, membuat medianya. Yang keempat, melakukan uji coba terpakai dulu dengan media ini. Lalu yang kelima, memperoleh umpan balik dari uji coba tersebut. Yang keenam, melakukan perbaikan jika ada kesalahan dalam umpan balik tersebut. Yang ketujuh, menggunakan media ini sebagai bimbingan dan konseling yang telah disempurnakan dari kesalahan-kesalahan di uji coba sebelumnya. Lalu yang terakhir, mengarsipkan media untuk kegiatan berikutnya. Selanjutnya ada karakteristik bimbingan dan konseling di SMK. Layanan bimbingan dan konseling di SMK mengupayakan agar para peserta didik ini dapat menentukan karirnya setelah menyelesaikan pendidikannya di SMK. Penentuan apakah peserta didik ini akan bekerja pada instansi tertentu seperti berwirausaha ataupun bisa juga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perkuliahan. Secara rinci, tujuan layanan bimbingan dan konseling di SMK ini yaitu memahami karakter diri dari lingkungannya, lalu merencanakan kegiatan studi dan perkembangan karir juga kehidupannya di masa mendatang, lalu ada mengembangkan potensi para peserta didik ini seoptimal mungkin. Yang keempat ada menyesuaikan diri dengan lingkungannya, lalu yang kelima ada mengatasi hambatan atau kesulitan yang dialami. Lalu ada yang terakhir adalah mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Lalu selanjutnya adalah karakteristik peserta didik di SMK. Yang pertama ada aspek fisik. Peserta didik di SMK ini rata-rata telah memasuki masa remaja madya, di mana kematangan fisik sudah terjadi seperti tinggi badan, berat badan, bentuk tubuh, proporsi wajah, dan lain-lain. Oleh karena itu, para siswa dan siswi SMK ini biasanya mulai memberikan perhatian lebih pada penampilan, serta mulai tertarik pada lawan jenis. Yang kedua ini adalah aspek kognitif. Aspek kognitif ini mengenai pemikiran. Pada pemikiran peserta didik di SMK ini sudah dapat berargumentasi dan mampu berpikir dengan menghubungkan sebab akibat sesuatu, pemahaman lingkungan secara lebih luas dan mendalam, cenderung berpikir ideal sehingga mampu mengkritik pikiran orang dewasa, namun juga terkadang masih ragu-ragu akan pendapatnya. Peserta didik SMK juga terkadang masih egois dan menganggap dirinya paling benar dan menentang opini yang tidak sependapat dengannya. Yang ketiga ada aspek sosial. Pada aspek ini, para peserta didik mulai dapat memahami orang lain dan menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Mereka menjalin hubungan solidaritas yang kuat, erat, sehingga cenderung mulai jauh dari keluarga. Nah, masa ini ditandai dengan berkembangnya sikap kecenderungan untuk meniru, mengikuti opini orang lain, nilai, kebiasaan, hobi, atau keinginan orang lain. Beberapa sikap yang sering ditampilkan peserta didik yaitu persaingan, menolak campur tangan orang dewasa, dan menentang otoritas juga menarik perhatian. Yang keempat ada aspek emosi. Emosi di masa SMK ini biasanya masih labil, tidak menentu, meledak-ledak. Kondisi yang tidak stabil ini dipengaruhi oleh tekanan sosial,
tekanan sosial yang menuntut para remaja Madya ini mulai bersikap dewasa, jadi kaget masih. Pada masa ini juga terbentuk emosi ketertarikan dalam lawan jenis yang dapat memberikan perhatian khusus dan menimbulkan perasaan jatuh cinta. Lalu yang terakhir ada aspek moral. Tingkat moralitas remaja saat di SMK ini sudah cukup matang dan paham akan sikap kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Peserta didik sudah dapat menerapkan nilai-nilai moral sebagai pedoman menjadi nilai-nilai pribadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau yang belum jelas bisa ditanyakan di forum diskusi melalui Zoom hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.